Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Salam sejahtera semua. Saya Rosalia Yunianti dari kelompok 4 Sejarah Indonesia kelas 11 IPS 3. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sejarah proklamasi Indonesia. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamer yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada halayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Aryansyah. Baik, saya Aryansyah yang akan menjelaskan mengenai pertemuan di Dalat. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Rajiman Wedoyodiningrat, PR Soekarno, dan Dars Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Trauci di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar antara Jepang di Asia Tenggara. Baik, saya Arsyidila Lasindah yang akan menjelaskan mengenai pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Mayor Jenderal Meiichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Baik, saya Angelica Oceana akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Diawali dengan para pemuda membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudan Kosigi dan kawan-kawan dari Peta. Baik, saya Naya Busihombing yang akan menjelaskan mengenai mekanisme penyebaran teks proklamasi. Dalam riwayat penyebaran berita proklamasi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahruddin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Wedan, Kepala Pusat Kedaulatan Radio. Wedan menginstruksikan Airbus untuk menyebarkan siaran teks proklamasi dalam gelombang selama 3 kali. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Radio host Carly Kyoko di Bandung menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Harian Cahya di Bandung menerbitkan berita teks proklamasi pada halaman ekstra dengan cetakan huruf paling besar. Baik, saya Indah Wijayanti yang akan menjelaskan mengenai naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Malik. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah proklamasi otentik, sedangkan sebelumnya mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi flat. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia.